Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berkumpul di acara sosialisasi dari kampus dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang udah sempat hadir, walaupun keadaannya panas sekali, tapi ya alhamdulillah dan udah meramaikan kegiatan sosialisasi ini. Nah, saya dan teman-teman ini mendapatkan tugas yaitu hukum cybercrime, yang mana itu tentang penipuan online dari dosen pengampu Ibrahim Fikma SDC. Beliau bukan hanya sekedar dosen tapi juga advokat atau pengacara yang ada di Kota Bumi ini. Jadi untuk tentang cybercrime selanjutnya saya serahkan kepada teman saya dia Novita Sari untuk menjelaskan apa itu cybercrime. Silahkan dia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Novita Sari. Di sini Ibu, saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan dalam bentuk tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, yaitu kayak melalui HP, melalui komputer dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristiknya cybercrime, yaitu ada yang bersifat global dan lintas batas negara. Artinya, kejahatan ini bisa dilakukan dari berbagai negara, walaupun dia berbeda negara, beda kota, itu bisa dilakukan. Lalu ada menggunakan teknologi canggih. Pelaku yang ingin menghack atau melakukan tentang cybercrime ini bisa menggunakan software canggih yang untuk melancarkan gimana cara dia mau nge-hacker semuanya itu. Terus tuh ada pelaku bisa anonim atau identitasnya disembunyikan. Identitas pelaku ini tidak bisa disamarkan sehingga kita nggak bisa tahu siapa yang nganuinnya. Terus ada bukti digital, yaitu kalau bukti digital tuh sulit untuk dideteksinya atau dia cepat kalau buat dihapusnya. Bukti kejahatan ini bisa berupa data digital yang mudah dimodifikasi, dihapus atau disembunyikan. Setelah itu ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama ada unauthorized access atau hacking. Atau contohnya itu kayak masuk ke sistem tanpa izin, misalnya WA ibu-ibu ada yang sadap tuh, gitu. Terus tuh ada illegal content, yaitu menyebarkan konten seperti pornografi dan lain-lainnya. Ada cyber fraud, yaitu penipuan secara online, misalnya kayak belanja Shopee atau tidak sesuai, atau Facebook biasanya yang lebih sering. Lalu ada data forgery, yaitu pemalsuan data digital seperti manipulasi dokumen elektronik. Selanjutnya ada cyber teroris, menggunakan internet untuk tujuan terorisme, misalnya mengancam atau menyebarkan data-data pribadi. Terus ada malware atau virus creation, yaitu membuat dan menyebarkan program jahat seperti kayak virus-virus yang buat HP ngelak gitu. Terakhir ada identitas theft, yaitu mencuri identitas orang lain untuk digunakan secara ilegal. Nah, selanjutnya itu ada tentang penegakan hukumnya, yaitu kewenangan penanganan. Penegakan hukum terhadap cybercrime dilakukan oleh pihak kepolisian, khususnya Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Terus ada kerjasama nasional dan internasional, yaitu penanganan kejahatan cyber membutuhkan kerjasama lintas negara seperti dengan Interpol dan ASEAN. Terus tuh ada juga tantangan buat penegakan hukum itu, yaitu pembuktian digital atau sulit mengumpulkan bukti elektronik. Bukti lintas negara tuh kayak data atau pelaku bisa berada di negara lain. Terus tuh ada juga kecepatan teknologi, kayak perkembangan teknologi itu sangat cepat gitu, sedangkan
regulasi dan kemampuan penegakan hukumnya itu bisa tertinggal. Selanjutnya itu ada contoh kasus cybercrime di Indonesia, yaitu yang pertama itu ada penipuan investasi bodong online tuh, kayak investasi biasanya itu ada di Telegram investasi gitu. Kita pertama itu kayak dapat duit gitu kan sampai berapa ratus gitu. Terus nanti selanjutnya kita kayak disuruh top up gitu. Nanti dijanjiinnya dapatnya kayak gede. Misalnya kita kayak top up cuma 150.000. Nanti kita bisa dapat 1 juta gitu. Kayak slot lah ya. Iya, Gitu. investasi bodong. Iya, investasi bodong. Baiklah Ibu-Ibu, saya izin memperkenalkan diri, saya Pinasari. Saya ingin memberi salah satu contoh yang sedang marak ya. Mungkin Ibu-Ibu udah tidak awam memakai Facebook atau WhatsApp. Untuk yang di WhatsApp mungkin sudah sering kita mendapatkan undangan digital yang seperti ini. Bahkan kita sering kadang-kadang mendapat dari nomor baru yang ini undangannya jangan langsung diklik ya Ibu-Ibu. Mungkin ini kalau kita sudah diklik, data kita bakalan diduplikasi, terus diambil semua data-datanya. Bahkan saldo yang Ibu-Ibu pakai di HP pun dia akan hilang hangus. Atau mungkin salah satunya kita sering ditelepon spam dari BRI atau dari cabang-cabang bank lain. Itu biasanya kita disuruh untuk menekan tombol 1 katanya. Itu jangan langsung ditekan ya Ibu-Ibu. Habis itu ya, itu yang untuk salah satunya untuk ininya. Ada yang Ibu-Ibu ingin tanyakan? Nah, ya jadi penipuan online itu banyak, soalnya ya dari data pribadi kita jangan sampai disebarluaskan, kayak tanda tangan pun bisa, nomor HP, nik KTP, terus nama ibu, itu dilarang bisa mengumpulkan data-data itu untuk menghack kartu ATM kita. Walaupun kita nggak pakai apa sih kalau di HP itu? M-banking. Kita nggak ada M-banking, cuma kartu ATM. Itu bisa dibobol. Nomor telepon salah satunya. Nomor telepon itu nggak bisa kita sebarluaskan sembarangan nomor telepon, soalnya sensitif. Apalagi tanda tangan kita salah gunakan bisa, contohnya gini, ada orang pakai tanda tangan kita untuk minjem uang di online. Nah, nanti yang dicari kita gitu. Alamatnya nggak boleh disebarluaskan. Mungkin karena kadang-kadang kita foto selfie itu bisa jadi bahan kejahatan orang-orang untuk verifikasi pinjaman online gitu Bu. Jadi di dunia ini walaupun ini kita harus berhati-hati tentang online gitu. Apalagi kita tiba-tiba dapat telepon, anak kita lagi merantau nih, dapat telepon ini kecelakaan segala macam, kita ngubungin anaknya nggak bisa gitu kan. Seumpamanya kita langsung disuruh ngirim uang 20 juta untuk biaya operasi apa atau segala macam. Nah itu yang intinya jangan sampai dikirim dulu, pastiin dulu anak kita bisa dihubungin dulu. Takutnya kita kan udah panik nih, namanya juga anak ya, udah panik, masa iya ini segala macam. Iya ibu, ini saya dari kepolisian segala macam ini. Abis itu ibu disuruh transfer uang 20 juta untuk untuk biaya operasi gitu. Nah jangan sampai kita langsung mentransfer, kita diem dulu, kita nunggu anak kita bisa dihubungin dulu, baru kita pastiin intinya kan. Gimana, tapi saya lo nggak punya HP, nggak mungkin kena itu. Nah nggak punya HP, tiba-tiba ada orang minta tanda tangan segala macam, itu jangan disebarluaskan, soalnya ya bahaya, apalagi data-data pribadi kita. Hacker, terus ini yang punya anak-anak perempuan termasuk saya sendiri tuh, jangan sampai kita menyembunyikan video-video yang nggak bagus di HP, soalnya bukan karena apa itu kita bisa disadap HP kita itu, disadap, nanti kita disebarluaskan, kita yang malu disebarluaskan. Nanti untuk jaminan ini bakal saya sebarluaskan foto ini, kalau enggak transfer uang. Nah itu bisa juga penipuan online. Jadi
Kalau ada yang ngirim link segala macem atau ada telepon dari nomor yang nggak kita kenal, tolong jangan diangkat atau dibiarkan. Ini salah satu nomor yang sering spam atas nama cabang Bank BRI. Mungkin kalau ibu-ibu dapat telepon spam seperti ini tengah malam, mohon jangan langsung diangkat atau apapun, mungkin di reject atau diblokir bisa ya Bu ya. Ya, apalagi ada kiriman dana, ada yang punya aplikasi dana, tiba-tiba dana Anda dibekukan segala macam, itu jangan. Itu bohong Bu. Bohong. Sebenarnya nggak ada kayak gitu. Soalnya kita harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, apalagi di zaman sekarang marak Bu. kalau kita pembelian online kita pastiin. Soalnya yang ada kita yang rugi sendiri gitu. Kita udah kehilangan uang, kehilangan atau apapun itu, udah kita rugi sendiri. Terus juga contohnya apa sih? Itu apa namanya? Ya, kok lupa saya. Ya intinya kita nggak boleh asal menyebarluaskan data pribadi. Ya semua yang ada di KTP itu jangan sampai semua orang tahu. Tapi seringnya itu alamat. Nah itu nggak boleh juga Bu, karena iya. Kalau kita sudah menerima paket bisa langsung digunting alamatnya atau nomor teleponnya, itu bisa Bu. Terus langsung dibuang. Ya, karena itu takutnya disalahgunakan. Kita kan nggak tahu. Kita harus banyak berhati-hati, walaupun saya nggak ada HP ini, jadi nggak mungkin kena berantas, kena rantas segala macam. Semua orang punya KTP, ya kan ibu-ibu? Semua orang punya KTP. Nah, kita walaupun ada nggak ada saldo, tadi takutnya tiba-tiba kita ada saldo langsung kesedot. Iya, itu yang kita takutkan. Kita udah rugi, apalagi ada pihak bank. Kita kan kalau data pribadi kita untuk pinjol nih, nah nanti tiba-tiba ada telepon, ibu menang undian segala macam, itu jangan sampai diangkat. Kalau kita ngerasa nggak ada pinjaman, nggak ada apapun itu, ngerasa kita saya ini nggak ada apa-apa, jangan sampai diklik. Apalagi nomor gini, kemarin teman saya yang di grup IMM itu dia nge-hack WA, abis itu semua WA saya di-hack. Abis itu saya tuh ngirim undangan ke Mbak Vina, ngirim undangan itu jangan diklik, undangan online katanya, mohon di ini ya katanya, dipastiin dulu ini beneran undangan pernikahan atau enggak gitu. Kalau ini loh udah nikah orangnya kok tiba-tiba ngirim undangan gitu kan. Nah itu jangan Bu, apalagi tiba-tiba ada ngechat minjem 200 gitu, orang ini nggak pernah minjem, tanyain dulu pastiin bener nggak orang itu. Kalau dia cuma ngechat minjem 200 apa berapa gitu, 2 juta kemarin ada yang WA-nya kena hack. Walaupun WA itu terlindungi, tapi masih bisa, namanya juga hacker. Hacker itu ya kayak pemberantasan gitu. Jadi kita perlu hati-hati dalam menggunakan media sosial. Di Facebook itu ramai bener penjualan online kan? Iya, di Facebook kadang ada juga yang mengatasnamakan ibu selamat mendapatkan undian, nanti dikasih nomor ya, kayak mengatasnamakan Mbak Imwo, Raffi Ahmad, padahal itu sebenarnya udah nggak ada lagi, udah dihapuskan. Terus iya, kalau kita membuka aplikasi apa nih, buka di Facebook, video ini linknya ini gitu, kita ada video viral gitu kan, kita buka link, ada linknya, ini linknya, jangan asal pencet link. Itu bisa aja untuk pancingan atas semua akun. Kalau udah di rentas akun kita nggak bisa berbuat apa-apa Bu. Mau ganti juga kita harus susah lagi, ke bank dulu segala macam, lebih susah. Jadi kita lebih baik berhati-hati, walaupun HP kecil ini canggih loh Bu, canggih soalnya banyak hacker, banyak video kan kadang ada sih sekarang viral video seks segala macam, video kita kepo nih, pencet ini ada link, ini video. Nah taunya link itu untuk merantas data-data kita yang ada di HP. Dia cuma lihat Iya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai di like di klik.